Puluhan pasien korban keracunan makanan masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Klaten, Jawa Tengah. Pasien masih merasakan gejala pusing dan buang air besar. Menurut data Posko Kesehatan, tercatat 137 warga yang menjadi korban, kemudian ada 1 orang meninggal dan 48 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Rata-rata gejala yang ditunjukkan pasien adalah pusing dan seringnya buang air besar. Menurut dokter di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, masih ada 5 pasien yang kondisinya telah stabil, namun belum sembuh total. Jadi di rumah sakit kami ada 5 pasien yang kami rawat terkait dengan kasus keracunan di Jatiwarno. Pada awalnya kelima pasien tersebut mengalami gejala yang mirip, yaitu gejala pencernaan terkait mual, muntah, dan juga diare. Untuk kondisi saat ini, alhamdulillah dari kerja keras teman-teman perawat, dokter DPJP, dan juga teman-teman lainnya, kelima pasien tersebut dalam kondisi stabil. Untuk kondisinya terkait gejala pencernaan juga sudah mulai berkurang. Cuman memang ada satu pasien yang mempunyai satu komorbid atau penyakit penyerta, tapi alhamdulillah juga dalam kondisi stabil untuk saat ini. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus keracunan makanan, warga di Klaten, Jawa Tengah telah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom, Mentes Hartanti, Kapokja, Surveillance Dinkes Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selamat siang, Ibu Mentes. Selamat siang, Pak. Ya, Bu, untuk saat ini tercatat dari pihak Dinkes ada 137 warga yang keracunan makanan dan 1 orang meninggal. Lalu seperti apa sebenarnya kronologi kemudian penyajian makanan hingga menyebabkan dugaan keracunan massal atau keracunan makan massal bagi warga di sana? Oke, terima kasih. Untuk kondisi saat ini, para korban sudah cenderung stabil, jadi dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Klaten. Itu untuk total jumlah korban keracunan makanan yaitu per jam 8 tadi pagi ada 141. Nah, untuk penambahan ini bukan kasus baru, dengan memang baru masuk di data kami, karena ada beberapa yang ternyata sudah kembali ke rumahnya yang ada di luar kota, baru bisa terekam di data kami. Kemudian untuk korban tersebut kondisi membaik, rata-rata memang korban tersebut mengalami mual, muntah, lemas, pusing, dan juga diare selepas mengikuti jamuan acara tasyakuran wayang kulit yang digelar oleh warga di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno. Seperti itu. Ya, Bu Mentes, untuk saat ini berarti tercatat 141 orang mengalami keracunan makanan dan kemudian 1 orang meninggal. Hingga saat ini dugaan penyebab keracunan ini di saat acara yang diselenggarakan pada tanggal 12 April lalu, benar Bu? Iya, pada hari Sabtu malam minggu, betul, tanggal 12 April. Dan untuk sampel makanan yang masih ada saat kemarin, kemudian kami kirimkan ke Labkes Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Ya, untuk saat ini bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian, terutama untuk mengusut penyebab dari dugaan keracunan makanan ini? Oke, kami berkoordinasi juga dengan Polres Klaten. Kemarin kami berterima kasih sekali gerak cepat Polres dan juga dari kami, tim yang ada di lapangan, kemudian mengamankan sampel yang masih, sehingga kami bisa nanti memperkirakan dugaan sementara penyebab untuk keracunan yang ada di wilayah Karangturi tersebut. Untuk saat ini sudah berkoordinasi atau sudah berkomunikasi juga dengan pihak penyedia makanan tersebut, Bu Mentes? Ya, untuk penyedia makanan memang ini bukan catering, tapi memang dimasak oleh warga. Jadi warga yang mempunyai hajat tersebut kemudian biasa kalau di desa kan dimasak bersama-sama. Nah, ini kemarin kami memang minimal karena ternyata yang memasak dan memang yang menyajikan ini juga mengalami diare juga. Jadi kami menggali datanya, ini kami dari berbagai macam sumber yang memang pada saat kami pelacakan kasus di wilayah Karangturi itu masih bisa diajak komunikasi. Seperti itu. Untuk terakhir, informasi ada 1 warga yang meninggal, itu seperti apa kondisinya dan hingga akhirnya menyebabkan kematian seperti apa, Bu?
Oh, nggih. Terkait ada satu korban yang memang kondisinya karena yang bersangkutan memang usianya sudah lansia, yaitu sudah hampir 72 tahun, yang memang dengan kondisi korban yang sudah lansia, kemudian mempunyai penyakit komorbid, bisa saja kemudian karena mengkonsumsi makanan yang diduga eh, tercemar oleh bakteri, ini bisa saja memperburuk kondisi bapak tersebut, sehingga pada saat ditangani di rumah sakit RSUP Suraji, kemudian ternyata setelah dilakukan penanganan, kemudian korban tersebut tidak bisa tertolong, jadi kemudian meninggal seperti itu. Ya. Baik, untuk saat ini posko kesehatan yang terutama didirikan oleh Dinkes Klaten akan dilakukan hingga hari apa, Bu? Atau seperti apa informasinya hingga saat ini? Nah, untuk posko kesehatan kami begitu ada laporan hari Senin kami langsung buka posko di lokasi setempat 24 jam. Jadi kami ada 3 shift yang di lapangan kami siagakan. Kemudian sampai saat ini dan nanti posko tersebut kami dirikan sampai situasi di lapangan sudah terkendali dan tidak ada lagi penambahan kasus seperti itu. Untuk terakhir informasi kira-kira kapan untuk warga bisa mengetahui penyebab dari keracunan makanan ini, Ibu Mentes? Iya, ini kami tadi juga berkoordinasi dengan Labkes Prof yang memeriksa makanan tersebut. Nanti kami juga akan lebih intensif untuk menanyakan sampai keluar hasil sampel makanannya tersebut untuk kami laporkan pada Bupati. Baik, kita turut prihatin atas peristiwa yang terjadi atas keracunan makanan massal di warga Karangturi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan hingga saat ini ada 141 orang diduga keracunan makanan dan 1 orang meninggal dunia akibat keracunan makanan. Terima kasih informasinya Ibu Mentes Hartanti, Kapolja Surveillance Dinkes Kabupaten Klaten, Jawa Tengah telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Bu.